Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dari kelas B tadi yang di classroom ya, dan mungkin juga hampir sama dengan pertanyaan-pertanyaan Anda yang kelas A pun boleh mendengarkan ya. Oke, dari pertama dari Syifa Nafisa ini ya. Ada Syifanya ada? Hadir? Syifa Nafisanya hadir? Hadir, Pak. Oke, Hadir, Syifa Bapak. bertanya tentang Indonesia ya, merdeka ketika proklamasi sudah dibacakan, tetapi salah satu persyaratannya yaitu mempunyai pemerintahan. Indonesia belum mempunyai pemerintahan. Jadi apakah bisa dikatakan merdeka 17 Agustus 45? Nah, ini kan masalah kalau pernyataan ya, menyatakan misalnya itu kan proklamasi kan hanya pernyataan kemerdekaan ya. Mungkin kalau dalam bahasa ya Anda menyatakan cinta misalnya itu kan Anda jadian, itu kan baru pernyataan. Adapun misalkan nanti ada ijab kabul, ada kartu menikah, itu sudah ada proses selanjutnya. Yang paling tidak yaitu tercatat dalam satu dokumen bahwa kita merdeka. Jadi memang dalam kapasitas itu kita memang tidak memperdebatkan ya, lengkap atau tidak. Yang jelas setelah kemerdekaan kan langsung di eksekusi ya syarat-syaratnya di tanggal 18, 19, mungkin sampai 20 ya. Kan ada sidang sampai sidang ketiga kan PPKI itu untuk membahas apa yang belum selesai ya tentang perangkat-perangkat negara. Jadi itu ya. Jadi daripada kita berdebat masalah kapasitas itu masalah itu lebih baik ya kita artinya bahwa tanggal 17 kita sudah menyatakan kemerdekaan gitu ya. Gitu. Ya. Memang saya katakan dalam diskusi dengan Pak Rani memang kita belum punya pemerintahan gitu kan. Karena dibicarakan di kemudian hari, belum punya undang-undang dasar pun belum baru dibahas di kemudian hari gitu kan. Iya, Pak. Pembahasan atau rumusannya sudah di jauh-jauh hari disiapkan di PPKI dan di BPUPK 1 dan BPUPK 2, terus dengan panitia 9 atau rapat panitia 9. Oke, apa yang melatar belakangi penjajahan datang ke Indonesia? Itu kan sudah di part 1 ya sebenarnya di minggu lalu ya. Kenapa ada penjajahan? Karena itu dampak negatif ya dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa. Jadi Eropa setelah mengalami keterpurukan, kemudian mengalami kebangkitan, dan mereka maju lebih dulu daripada Asia, tapi mereka ternyata memang karena merasa mungkin lebih maju daripada Asia atau dunia timur, Afrika, dan sebagainya, mereka malah melakukan sebuah penindasan dalam tanda kutip ya, atau penjajahan. Jadi itu secara umum itu latar belakang penjajahan. Ya termasuk ke Indonesia. Oke, mungkin nanti Anda bisa ulang lah lihat di part 1 ya, kalau belum yakin. Saya juga di channel saya banyak mengupload di beberapa kelas ya dengan mungkin variatif jawabannya gitu kan tentang adanya penjajahan. Paling juga yang Anda tanyakan kenapa bisa ada kemerdekaan itu kan. Kalau itu bisa jawabannya bisa berbeda ya. Kenapa muncul kemerdekaan? Oke, itu ya. Jadi sekarang pertanyaan kedua sebenarnya part 2 ini harusnya pertanyaannya dibalik ya. Kapan atau kenapa bisa merdeka? Apa penyebabnya bisa merdeka? Kenapa muncul kemerdekaan? Itu kan ada paham-paham jadi humanisme, liberalisme, nasionalisme dan sebagainya. Itu di buku sebenarnya sudah sampai bukunya sudah bisa dibaca ya. Kenapa penjajahan dan kenapa kemerdekaan. Kemudian ini dari Wisil tadi sudah, dari Sylvia Nurdianti ada? Ada, Pak. Kenapa Undang-Undang 45 dibuat secara kilat? Nah, ya, permasalahan cepat atau tidaknya gitu ya. Itu kan salah satu kelebihan para pendiri bangsa di sidang BPUPKI yang kedua terutama yang bersidang di tanggal 10 dan sampai tanggal 16 Juli itu. Mereka kan dibuat dalam beberapa tim ya. Selain ada ketua, ada tim penghalus bahasa, mungkin juga ada tim ekonomi. Coba Anda lihat di buku ya. Jadi memang itu kerja kolektif ya. Memang hebat gitu kan. Dan memang tidak banyak berbeda, tidak banyak berubah sebenarnya. Kandungan dari Undang-Undang 45 tidak banyak berubah. Yang sampai sekarang di amandemen itu
masih utuh gitu ya, dalam beberapa hal masih sangat utuh ya. Cuma di amandemen 2003 itu 2002 ya banyak penambahan. Jadi itu ya, jadi itu salah satu kelebihan generasi 45 yang memang hebat gitu, orang-orangnya hebat, profesional ya, tanpa pamrih bekerjanya. Itu mungkin ya dalam hitungan minggu bisa selesai. Kita lihat dari sisi positifnya aja, itu kan kenapa bisa dibuat secara kilat itu. Mengapa nih yang dari Asiska ya? Ada di Asiska? Ada, Pak. Kenapa atau mengapa dikatakan sekutu apabila Belanda Jepang datang ke Indonesia? Apakah tidak ada kesempatan untuk merdeka? Terus juga ini dari Dewi Chandra ya. Mengapa ada yang berpendapat Indonesia merdeka? Tadi sudah ya. Tadi juga apa yang masuk dari fundamental? Oke, nanti ini. Tadi juga kalau saya ada pertanyaan yang hampir sama nih ya. Tentang alasan, nah, perdebatan Piagam Jakarta. Nah, apa yang dilakukan bangsa Indonesia setelah kembalinya penjajahan? Mungkin dari Sri Resa ya, terus dari Dea, Siska, ini mungkin hampir sama ya pertanyaannya seputar kedatangan sekutu dan kembalinya penjajahan. Anda sudah tahu kan kenapa kita bisa merdeka? Saya sudah menjelaskan siapa yang buat kita merdeka. Ya, kita merdeka tahun tanggal 17 Agustus itu karena siapa? Karena para pejuang. Karena pejuang. Siapa yang berjuang? Siapa? Oh, maaf ya. Saya minta kalau mau menjawab sebutkan nama ya dan ini ya NPM kalau perlu ya. Coba ulangi lagi. Biar serius ya. Apa yang menyebabkan Indonesia merdeka? Coba siapa? Acungkan kakinya. Silakan sebutkan nama. Pak, saya izin menjawab. Silakan. Nama Syifa Nafisa Azhara dari kelas B. Karena merdeka karena adanya perjuangan dari para masyarakat Indonesia, pemuda-pemudanya, juga para tokoh-tokoh pejuangnya, karena ingin bebas dari penjajah, ingin merdeka. Oke, intinya adalah hasil perjuangan. Coba yang lain ya. Ada lagi tadi, kayaknya tadi ada yang mau mengacungkan tangan. Najwa ya, saya lihat. Coba Najwa dulu. Silakan Najwa, dari mana? Najwa dari kelas A, Pak, izin menjawab. Silakan. Siapa yang Indonesia merdeka karena kaum terpelajar. Karena kaum terpelajar, jadi ada perubahan pergerakan ya dari kebangkitan nasional. Memang sih secara perjuangan dari awal adanya kebangkitan itu adalah hasil jerih payah ya. Kita kan butuh waktu sekitar 45 tahun atau 40 tahun ya untuk membuat kita merdeka gitu. Sampai 45 dari tahun 08 ke 45 butuh waktu. Tidak mudah ya. Tapi kita lihat titik baliknya. Coba saya minta variasi jawaban dari tadi Taharani dulu ya. Taharani tadi yang udah lihat ngacung tangan ya. Nanti ke Indri Ayu ya. Ya. Setelah Taharani Indri Ayu. Oke, silakan. Ya, menurut saya Pak ada dua penyebab mengapa Indonesia dapat merdeka. Yang pertama yaitu karena kita mendapatkan kesempatan yang bagus karena Jepang berada dalam keadaan terdesak oleh di negaranya sendiri oleh bom Hiroshima dan Nagasaki. Lalu yang kedua karena para pemuda itu ingin mendesak para golongan tua untuk melaksanakan kemerdekaan secepat mungkin. Mungkin itu Pak dari saya. Oke, kasih ya. Sekarang dari siapa ini? Tadi Indri ya, Indri Ayu. Kelas ya, apa Pak, kamu Indri? Dari kelas A. Tadi saya mau menjawab karena golongan muda dan golongan tua. Ya. Tapi udah dijawab Tahani. Ya udah gitu Pak. Sama jawabannya ya. Ya apa-apa ya. Iya. Oke, ada lagi nggak jawabannya ini seputar perjuangan, kerja keras ya, yang tanpa pamrih dari para pendiri bangsa. Ya. Oke, sebenarnya ada nggak coba sebelum saya simpulkan? Ada jawaban lain? Oke, kalau tidak begini ya, sebenarnya mudah untuk memahami proklamasi itu ya. Proklamasi adalah kemerdekaan itu adalah ya, proses
pernyataan kemerdekaan ya. Jadi merdeka itu adalah bebas ya, dari penjajahan gitu kan. Artinya setiap bangsa itu punya harus bisa mengusir penjajahnya atau harus bisa mengalahkan penjajahnya. Itu pada secara definisinya ya. Secara logikanya seperti itu, logika yang rasionalnya. Dan kita pun yang sudah sering mungkin kalian dengar, kita merdeka di tahun 45 di tanggal 17 Agustus, ada pernyataan kemerdekaan. Tetapi siapa sih yang membuat kita merdeka? Betul, tadi ada golongan muda, bahkan direncanakan jauh-jauh hari dari kebangkitan nasional ya. Tetapi kalau kita lihat dari fakta yang ada, itu kan kita tidak pernah sama sekali berhasil dalam berjuang, gitu kan. Apa buktinya? Yang berhasil mengalahkan Belanda siapa? Coba yang sudah ratusan tahun tinggal di bumi Nusantara dan kita selalu gagal dan gagal lagi dalam mengusir Belanda. Siapa yang pada akhirnya berhasil mengusir Belanda? Jepang, Pak. Jepang. Oke, singkat cerita Jepang dalam kurun waktu 2,5 tahun itu atau 3 tahun akhirnya menjajah kita. Ya, walaupun yang saya katakan Jepang memberikan tipuan yang cukup hebat gitu ya dengan PHP janji kemerdekaannya. Tapi apakah kita juga walaupun misalnya melawan betul ya, bahkan ada dalam sejarah-sejarah yang terkenal tuh seorang kiai dari Tasikmalaya, Kiai Haji Jenderal Mustafa itu yang paling banyak diceritakan dalam perjuangan melawan Jepang gitu kan. Tapi kan apa kita berhasil nggak mengalahkan Jepang selama 3 tahun atau 4 tahun? Kurang lebih ya. Coba, di mana bukti bahwa kita berhasil mengusir Jepang? Ada nggak? Tidak ada kan? Hiroshima Nagasaki itu siapa yang mengalahkannya? Karena ada. Coba, Hiroshima Nagasaki siapa yang menyerang Jepang di 2 kota pusat kotanya tersebut? Itu siapa? Apakah kita? Apakah pasukan kita yang membom atom Hiroshima Nagasaki? Coba. Itu siapa yang mengalahkan Jepang? Ya siapa? Sekutu. Berarti Amerika, Inggris, Belanda ya, teman-temannya Belanda. Artinya bahwa kita tidak pernah berhasil gitu kan. Lalu siapa yang membuat kita merdeka? Nah, ini Anda ada jawabannya di dalam pembukaan Undang-Undang 45 ya, alinea ketiga. Apa jawabannya? Coba alinea ketiga baca. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Iya, itulah ya yang membuat kita merdeka. Ya. Jadi bukan hanya semata-mata berjuang ya. Memang ya. Kata Rhoma Irama itu mengatakan berjuang. Pernah mendengar? Berjuang sekuat tenaga. Tapi jangan lupa perjuangan yang disertai doa. Jadi perjuangan dengan doa ternyata gitu kan. Tugas manusia itu hanyalah berjuang. Ikhtiar ya. Urusan hasil adalah urusan Tuhan yang Maha Esa. Bagi umat muslim adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya, coba bayangkan ya. Kita dalam keadaan vacuum of power ya, masa jomblo ya, selama mungkin 1 minggu, 9 sampai dengan 16 Agustus ya. Nyaris tidak ada yang menyentuh kita ya. Harusnya kan itu datang lagi Belanda kalau dia mau gitu kan. Atau sekutu. Karena sudah berhasil mengalahkan Jepang. Uniknya Jepang pun yang sudah tidak lagi punya hak, sudah otomatis talak tilu ya Jepang itu, tapi tidak mau menyerahkan kemerdekaan coba. Katanya mau janji ngasih kemerdekaan itu kan, tapi setelah dia kalah pun malah membawa jalan-jalan Soekarno-Hatta dan Dr. Rajiman ke Saigon kemana gitu, supaya tidak tahu bahwa Jepang telah kalah. Artinya Jepang tidak mau melepaskan kita ya. Mungkin daripada harus Indonesia merdeka menikahnya apa derajat itu mungkin seperti itu ya bahasanya. Makanya muncullah golongan muda ya, mungkin mahasiswa yang masih fresh. Mungkin kalau sekarang kalau Anda sedang mencari jaringan internet gitu kan, terus ada diblokir ininya passwordnya ataupun apa jaringannya, maka kalau golongan muda kan bisa membobol passwordnya gitu. Sama dulu seperti dulu ya, ketika akses radio sebagai media informasi itu ditutup oleh Jepang agar tidak tahu berita-berita kekalahan Jepang, maka golongan tua kan Soekarno tidak tahu bahwa Jepang telah kalah. Sementara golongan muda kan tahu, mencari bocoran lah, carilah mungkin sinyal-sinyal di gunung di mana yang ada informasi dan diketahui bahwa Jepang telah kalah, segera merdeka. Dan uniknya Soekarno tidak mau merdeka gitu, karena tetap setia pada Jepang, ya, pada janji Jepang. Karena Soekarno memiliki mungkin balas budi Jepang kepada kepada Indonesia gitu kan. Soekarno tidak menghargai Jepang karena Jepang berhasil mengalahkan atau mengusir Belanda. Itu salah satu alasan Soekarno kenapa sangat menghargai Jepang. Jadi itu ya.
kita merdeka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang Maha Kuasa ya. Itulah yang mungkin hikmah bagi kita semua ya sebagai generasi muda. Nah, lalu kenapa sekutu datang lagi nih ya dari Dea Siska dan dari Sri Resa ya. Dikatakan sekutu apabila datang lagi ke Indonesia, apakah tidak ada kesempatan? Tadi ya kesempatannya adalah kita punya rahmat ya, percaya pada Tuhan, itu kan itu bukan kesempatannya. Berhasil memanfaatkan situasi kosong itu ya. Jadi Jepang tak berdaya, tak kuasa lagi sebenarnya untuk kita tidak punya hak. Dan ini juga nyambung dengan pertanyaan dari Sri Resa, kenapa ingin kembali ya penjajah? Kenapa sekutu ingin kembali menjajah? Namanya juga cinta mati gitu ya. Sudah bertahun-tahun, berabad-abad singgah di bangsa kita ya, Belanda, mungkin dia sakit hati ya. Hanya dengan beberapa hari bisa kocar-kacir oleh Jepang. Belum move on lah intinya Belanda itu ya. Jadi mungkin dianggapnya sebagai mantan terindah gitu kan Indonesia itu. Makanya mungkin bagaimana, apa yang dilakukan ya ketika sang mantan ini ya. Tahu kan siapa sang mantan di sini ya. Kenapa kita bisa merdeka? Karena sang mantan itu datang terlambat ya. Anggaplah Belanda itu adalah sang mantan gitu ya. Dan datang terlambat. Coba bayangkan kalau ada sang mantan ngajak lagi balikan, apa yang ingin Anda lakukan? Coba ada yang di sini? Coba saya panggil ini cuma satu orang laki-laki ya ini. Cuma ada Wildan, coba Wildan, bisa dengar suara saya? Wildan, coba jawab dulu. Bisa jelas suara saya? Iya Pak. Kapan Iya, kamu Pak. terakhir ingat mantan? Udah lama Pak. Udah lama. Kamu punya mantan berarti ya? Punya. Ya, jadi Banyak. kenapa kira-kira kita tidak mau lagi menerima Belanda? Walaupun Belanda mungkin cinta mati sama kita ya. Udah move on. Ya. Jadi gampang aja kan, apa jawabannya ya? Mau dikatakan apa lagi? Kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini. Itu mungkin ya jawaban kita ke sang mantan itu. Tak mungkin ya kita bisa bersatu lagi dengan Belanda ya. Kalaupun memang harus kembali ya, sudah terlalu mungkin sudah terlalu dalam luka ini gitu ya, beberapa tahun-tahun kuras habis kekayaan alam kita itu kan. Oke, jadi itu ya kurang lebih, dan memang kita melawan gitu kan akhirnya ya. Dan salah satu mungkin kelebihan bangsa kita dengan Malaysia ataupun yang tetangga ya yang dijajah oleh Belanda, yang oleh Inggris, kita oleh Belanda ya, kita mungkin punya fighting spirit yang lebih ya, punya daya juang yang lebih bagus daripada Malaysia karena mereka dimanjakan oleh penjajahnya. Kita kan memang benar-benar ditindas gitu kan. Jadi kita pada saat agresi militer Belanda 1, 2, 3 itu memang sangat luar biasa ya kegigihan para pejuang kita. Bahkan mungkin satu kota aja itu yang mungkin puncak-puncaknya ketika perang Surabaya ya, ketika Bung Tomo itu dengan semangat menggelar dari Bung Tomo itu kan satu kota bisa mengusir sekutu coba ya. Itu mungkin salah satu hal tidak berimbang ya, tidak berimbang sama sekali ya. Itu kan bagaimana kekuatan antara semangat dan yakin pada Tuhan itu kan ya. Bahkan seorang kiai yang Hasyim Asy'ari itu pendiri NU kan sampai ada resolusi jihad ya. Bahkan hampir semua pemeluk agama pun kalau Anda lihat sejarah-sejarah lebih utuh banyak sekali ya para gereja, para kaum-kaum yang lain yang memang benar-benar ya membantu mendoakan supaya kita tidak lagi dijajah gitu. Itu ya, jadi memang oke, saya lanjut dulu ke pertanyaan-pertanyaan ya. Terus dari Dewi ini mengapa ada yang berpendapat bisa mereka tepat khusus, dari Kamila apa yang maksud dari fundamental itu adalah kenapa misalnya para anggota PPKI ataupun para pendiri bangsa itu dia bisa bermusyawarah, beda dengan sekarang ya. Sekarang kan orang mungkin kalau Anda lihat perdebatannya tidak dalam ya, karena orangnya tidak jujur ya, punya kepentingan tertentu ya. Kadang kalau berpihak pada penguasa, kalau sekarang kan bisa membela penguasa.
Kalau sedang tidak berpihak bisa jadi oposisi, bisa menyalahkan semuanya. Kalau orang-orang yang hidup di tahun 45 sebagai generasi emas itu mereka orang-orang yang jujur ya. Jujurnya itu dia punya ideologi jujur, punya kepentingan jujur. Kenapa umat Islam misalnya ingin menjadikan negara kita berdasar pada syariat Islam? Ingat ya, syariat Islam itu bukan berarti yang ngeri-ngerinya hukum pancung ataupun potong tangan, bukan ya. Syariat Islam itu adalah ya bahkan itu hanya bagi umat Islam gitu kan maksudnya. Bagi umat lain masih silakan gunakan syariat agama lain gitu kan yang non Islam. Itu ya hanya bagi umat Islam maksud syariat Islam itu. Dan sekarang kita pun sebenarnya sudah menjadi syariat Islam ya. Adanya ekonomi syariah, adanya hukum perkawinan pun itu kan sebenarnya syariat Islam ya. Itu maksudnya ya. Jadi kita ini tidak ada masalah. Nah, dulu para pendiri bangsa paham betul ya apa yang dia omongkan dan apa yang dia dengar gitu kan. Jadi orang Islam, kenapa fundamental? Karena dia benar-benar tak paham Islam. Dan dia juga mau mendengar kaum nasionalis. Jadi dia jujur dalam berpendapat tentang kedalaman isi hatinya, isi pikirannya, dan dia juga jujur dalam menerima pendapat orang lain gitu. Sehingga ketika semuanya dalam ya, orang Islam itu dalam mempelajari agamanya, ideologinya, orang nasionalis juga dalam mempelajari paham ideologinya dan juga sadar bahwa mereka adalah kelompok Islam. Sebaliknya juga paham bahwa mereka kelompok nasionalis. Jadi ketika mereka berdebat jujur apa yang dia inginkan, dan ketika ada benang merah gitu kan, titik temu yang satu, akhirnya mereka juga bisa ketemu gitu. Akhirnya kan sepakat. Oke, kita sah di tanggal 18 Agustus ya dengan penghapusan 7 kata ya dan lain sebagainya. Dengan mengunggah beberapa isi dalam Undang-Undang 45. Itu ya. Jadi dengan kejujuran dan dengan toleransi ya. Jadi dengarkan orang lain berbicara gitu kan. Itu mungkin hikmah dari generasi 45. Ya mungkin tidak akan kita temui di sekarang karena orang-orang yang hidup di DPR sekarang mungkin tidak ada lagi kejujuran ya. Nah, mereka pun lolos ke Senayan itu karena dia punya modal ya. Ada yang memodali baik itu presiden maupun anggota DPR-nya gitu kan yang kemarin mengesahkan Omnibus Law kan. Kalau untuk kampanye mah butuh suara rakyat. Ya kalau sudah ada kebijakan ya mereka tidak lagi mempedulikan suara rakyat gitu kan. Oke itu ya tentang fundamental itu sudah jadi paham yang benar-benar mendalam gitu kan. Yang radikal ya. Kalau sekarang kan dianggapnya kalau orang Islam dianggap radikal, kenapa? Dianggapnya intoleran ya. Padahal dulu memang para pendiri bangsa kita pun jujur gitu kan. Saya mau syariat Islam. Tapi yang lainnya pun tidak menganggap wah nah kamu anti NKRI. Tidak, dulu juga memang seperti itu perdebatannya gitu. Justru kalau mau maaf nih ya, kalau misalnya terus-menerus menyudutkan umat Islam, justru akan kondisi tidak akan tambah baik gitu. Karena dulu ya umat Islam sudah mengalah sebenarnya di tanggal 18 Agustus ya. Sudah toleransi ya. Itu dengan jalan musyawarah ya teman-teman semua. Bukan dengan voting ya. Mereka mungkin jumlahnya lebih banyak tapi tidak mau. Hanya ada orang Bali, hanya ada orang satu orang, dua orang yang non-Islam. Mereka diakomodir pendapatnya dan diterima itu dengan musyawarah, bukan dengan jalan perhitungan suara ya. Itu yang saya maksud ya. Dan kita memang solusi bagi hari ini juga harusnya seperti itu ya. Jadi jangan menyalahkan kalau ketika ada umat Islam ataupun ada golongan lain yang berpendapat ya dengarkan gitu. Jangan disinggung. Wah, kamu mah tidak NKRI, tidak Pancasila ya, malah ribut terus ya kapan mau selesainya. Dan ini sebenarnya sudah selesai di tanggal 18 Agustus ya perdebatan itu sebenarnya. Makanya sekarang itu banyak orang-orang yang tidak paham sejarah ngomong di permukaan gitu kan. Akhirnya yang membuat semuanya kacau ya negara kita hari ini. Oke, itu dari Kamalia ya. Fundamental terus BPUPK dan BPUPK itu apa bedanya BPUPK dan BPUPKI ya? Ya sama ya, cuma beda namanya aja. Kesalahan menulis ya. Jadi dulu di buku-buku kan BPUPKI. Padahal belum ada Indonesia kan gitu. Sementara ya sekarang di klarifikasi. Jadi kalau BPUPK itu jangan cukup dengan BPUPK saja, nggak usah pakai I karena belum merdeka, belum ada Indonesia di tahun bulan Mei itu. Apalagi kan wakilnya pun tidak mewakili keseluruhan ya, hanya Jawa dan Madura yang di sidang pertama itu. Itu yang maksudnya ya. Dari Najmi bisa dipahami ya? Itu cuma kesalahan redaksi ya. Ada Najmi ada? Hadir? Oke, sekarang dari Muhammad Farid ada?
Ada, Pak. Apa yang membuat adanya Piagam Jakarta ya di sila pertama? Oke, teman-teman semua ya. Mungkin ini juga bagi ada yang non-muslim mohon untuk memahami hal ini gitu ya. Kenapa misalnya sampai keluar istilah kewajiban ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Bahkan hasilnya pun itu disepakati ya. Amaramis yang notabene non-Islam dari golongan salah satu di golongan Islam, di golongan kan ada 2 golongan ya. 4 orang itu dari golongan nasionalis, Soekarno, Hatta, Yamin. Soekarno mah ketua ya, netral. Yamin, Hatta, Abi Kusno atau siapa ya, dan termasuk Maramis ya. Ya, Abi Kusno betul, dan Maramis 4 orang. Dari golongan Islam itu yang 4 orangnya Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, dan Kahar Mujakar. Ya. Jadi pas 4. Dan yang non-Islam pun menandatangani Piagam Jakarta. Itu selesai ya. Tidak lagi ada perdebatan harusnya. Kenapa umat Islam ingin seperti itu ya golongan Islam? Maka Soekarno pun mendukung dalam tanda kutip ya adanya Piagam Jakarta. Karena Islam sebagai agama mayoritas ya di Indonesia yang sudah mungkin setelah Hindu-Buddha itu tidak pernah mendapatkan tempat layak di sisi masyarakat ya, dalam posisi dalam kenegaraan. Jadi belum ada pengakuan gitu ya, apalagi zaman kolonialisme, zaman Belanda. Wah, sangat tertindas ya. Sehingga salah satu kenapa muncul golongan Islam pada saat pergerakan nasional ya ingin memunculkan ya Islam tampil di dalam panggung politik kenegaraan gitu kan. Itu sebenarnya psikologis ya masyarakat saja gitu kan, umat Islam yang mungkin mayoritas dan ingin menjadikan ya yang mayoritas itu adalah sebagai yang menentukan negara gitu kan. Dan itu bukan hanya di Indonesia ya, di negara lain pun sama. Di Malaysia itu kenapa Malaysia itu kuat ya, mohon maaf ya. Malaysia itu karena ikatan Melayu dan Islamnya kuat gitu kan. Bukan berarti bagaimana dengan etnis yang lain, dengan agama yang lain, yuk dilindungi, ada apanya sih, ada porsinya, tapi paham betul ya. Kalau misalnya Melayu Islam itu untuk ini, porsinya untuk kepentingan ini, cara Anda untuk di Malaysia ya Upin Ipin gitu ya mungkin. Ada juga etnis yang Meme itu kan, Cina berarti ya di Malaysia itu. Dan juga ada Jarzit ya, itu 3 etnis. Dan rukun karena memang paham ya, orang Melayu begini posisinya, orang Cina di sini dan orang India di sini. Itu di Malaysia. Bahkan Amerika sendiri pun yang katanya demokrasinya paling mapan ya, di Amerika juga sama, itu ada diskriminasi mayoritas ya, ada dominasi mayoritas. Ini mohon maaf ya. Amerika yang sangat kampanye kebersamaan hak dan sebagainya, di Amerika itu yang boleh berkuasa hanya 2 syarat ya. Yaitu mereka yang beragama Protestan ya, karena mayoritasnya kan Protestan dan berkulit Anglo-Saxon ya, ataupun Inggris lah ya, yang keturunan Inggris. Ya ras mayoritasnya. Mungkin kalau di kita Islam dan Jawa lah. Kalau di Indonesia. Itu hal yang wajar secara psikologi. Tetapi kan tidak jadi akhirnya gitu kan. Di kita ada persamaan hak gitu kan. Pada akhirnya seperti itu. Dan itu sudah toleransi gitu kan di kita. Makanya jangan disinggung-singgung lagi gitu kan. Tinggal saling paham aja yo. Jadi jangan saling menyalahkan gitu lah. Kalau ada umat Islam yang ingin syariat Islam ya jangan disinggung-singgung ya, biarin aja gitu kan. Kan itu keyakinan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar sebenarnya. Dijamin oleh Pancasila. Silakan umat lain. Jangan untuk masalah ibadah, untuk masalah keyakinan dalam berkegiatan kehidupan umum ya, apakah ekonomi syariah dan sebagainya. Untuk partai politik aja itu kan boleh, silakan. Umat Islam ada partai Islam silakan ya. Ada partai Kristen silakan. Ada kok dari dulu juga. Tahun 55 pemilu atau ada partai Kristen, partai Hindu Buddha juga ada. Di pemilu 99 juga ada gitu kan. Mungkin kecuali pemilu Orde Baru yang memang dibatasi itu kan, semuanya tidak boleh. Karena Orde Baru itu ajasnya harus tunggal. Jadi itu ya, kenapa ada Piagam Jakarta, bahkan itu juga belajar dari Piagam Madinah sebenarnya ya. Mungkin bagi yang Anda umat Islam yang sudah belajar sejarah Nabi Muhammad pada saat mendirikan Piagam Madinah, bahkan sampai lahir konsep masyarakat madani ya. Itu bukan menurut umat Islam ya. Menurut para sejarawan dunia pun diakui bahwa konsepsi Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu konsep masyarakat yang paling ideal. Kenapa ya? Bahwa dalam undang-undang atau dalam Piagam Madinah jelas ada
ada pasal, atau saya kalau nggak salah pasal 9 atau pasal 16 ya, yang mengatakan bahwa umat Yahudi dan umat Nasrani itu dilindungi ya oleh negara Madinah tersebut, oleh Nabi Muhammad itu. Bahkan ketika berperang melawan para pengkhianat ya, ataupun para musuh-musuh Islam dalam tanda kutip ya, umat Yahudi dan Nasrani pun yang tunduk pada piagam Madinah ikut berperang ya melawan Quraisy misalnya gitu kan. Itu ya kurang lebih maksudnya itu. Jadi jangan takut dengan istilah syariat Islam ya, karena memang sekarang pun ya sudah selesai gitu kan. Dan bagi agama lain pun silahkan kalau mau dia mau menjalankan agamanya. Jadi jangan terlalu banyak percaya pada isu-isu yang orang-orang yang ngomong di media, di luaran, di televisi yang merasa tahu Pancasila padahal dia itu tidak paham sebenarnya Pancasila. Makanya saya luruskan di sini ya. Oke itu ya dari Muhammad Farid. Ini dari Putri Nurbiati, ada Nurbaiti? Ada, Pak. Pancasila sudah dirumuskan sejak BPUPK dan BPUPKI, tetapi mengapa baru disahkan? Iya kan, ada kita sampai BPUPK yang kedua itu baru persiapan ya, nama juga persiapan. Harusnya kan setelah persiapan Jepang harusnya menyerahkan kemerdekaan, tapi kan tidak. Nah, itu alasan pertama. Jadi kita baru persiapan saja, sudah punya undang-undang dan sudah punya dasar negara. Dasar negara itu di Piagam Jakarta dan undang-undangnya di BPUPK kedua di bulan Julinya. Dengan merdekanya. Namun ya mungkin alasan kedua, karena setelah merdeka orang-orang yang tidak ikut BPUPK 1 dan 2 itu datang ya. Terutama orang Bali, orang Maluku, orang Ambon yang merasa tidak diakomodir ya, dalam perumusan Pancasila dan perumusan UUD 45 sehingga terjadilah musyawarah di PPKI itu. Sampai yang saya katakan perdebatan antara Agus Salim dengan wakil dari dari Bali dan dari Maluku, Ambon ya yang non Islam dan Hindu ya gitu. Itu ya. Jadi itu alasannya kenapa harus dibahas lagi. Ya, karena memang harus diakomodir gitu kan. Karena nggak ikut masalahnya. Kalau ikut mungkin ya tidak akan lagi dibahas, tinggal disahkan ketuk palu. Tapi kan kita negara yang demokratis Pancasila yang harus ada musyawarah dulu sebelum memutuskan sesuatu. Bahkan ini ada cerita unik ya. Sebelum Soekarno mengetuk palu tentang penghapusan Piagam Jakarta, yang sila pertama kan Ki Bagus itu ketua Muhammadiyah ya, yang ngotot supaya berpesan kepada teman-temannya yang dari kelompok Islam supaya jangan mengubah lagi Piagam Jakarta, sudah capek lah berdebat. Bahkan Bung Karno pun saat itu berpesan ya agar tolong para anggota PPK jangan lagi mengotak-atik Piagam Jakarta, itu kata Soekarno. Sampai menangis Soekarno itu ya, karena sudah capek lah berdebat mengenai konsep-konsep bernegara. Tapi kan itulah ya hakikat kita dalam bernegara. Akhirnya kan ya mau tidak mau harus kita rubah ya di tanggal 18 Agustus. Ya. Oke itu tentang BPUPK dan PKI ya. Dari Penita ini tentang komunis ya. Apa yang menyebabkan rusaknya komunis ya? Ya rusaknya komunis itu kan sebenarnya akibat dari ambisi musuh itu sendiri sebenarnya ya, yang membawa paham komunis setelah pengasingan di Rusia tahun 48 dia kembali ke Indonesia dan dia memang belajar komunisme ya komunisme Rusia gitu, komunisme Soviet dari Lenin dan Stalin yang ekstrim sehingga dia memang beda dengan tokoh-tokoh komunis lain seperti Tan Malaka ya, banyak sekali semua tokoh komunis yang tidak terlalu agresif ya, yang tidak terlalu frontal, bahkan yang tidak ateis gitu kan, yang sangat agamawan. Tapi ya itu kan oknum musuh yang memang mereka ekstrim ya, adalah kelompok komunis yang sangat ekstrim. Sehingga ya langsung membuat sebuah gerakan pemberontakan di PKI Madiun. Itu dari Penita ya. Ada hadir Penita? Bisa dipahami? Iya, Pak. Dari Bisa, terima Elia kasih. Haliatur Rahma. Apakah ada perwakilan dari wilayah Indonesia Timur ketika perumusan Piagam Jakarta? Kan saya bilang tadi ya, Piagam Jakarta itu hanya diwakili oleh 2 kelompok ya. Ada siapa? Maramis saya bilang, coba Maramis biasanya itu warganya orang Sulawesi kalau tidak salah atau Manado ya. Itu non Islam Pak Maramis dan menyetujui Piagam Jakarta itu. Masalahnya kan sudah nggak masalah Piagam Jakarta itu. Bahwa kita pernah mengalami masa perubahan Undang-Undang 45 menjadi RIS ya. Itu 49 apa yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut. Kita itu kembali lagi, nah ini uniknya ya.
apakah Pancasila itu harga mati dan apakah bisa dirubah? Sebenarnya kita ini di era tahun 45 sampai tahun 50 itu kita ini masa pancaroba lah, masa coba-coba. Kalau dalam rumah tangga itu ujian pertama kan 5 tahun terakhir, 5 tahun pertama adalah ujian seperti itu ya. Sama mungkin lah. Jadi ujian pertama kita adalah di 5 tahun terakhir, 5 tahun pertama. 45 sampai dengan 50. Ada godaan dari luar kan, tadi kedatangan sang mantan yang ngajak balikan secara paksa gitu kan. Bahkan sampai ngajak gelut ya. Kayak ngajak perang maksudnya. Yuk balikan yuk, nggak mau, balikan yuk, nggak mau, nggak gelut, ayo, akhirnya kan ada gelut ya, agresi militer Belanda 1-2. Itu dari luar. Dari dalam ada PKI Madiun, ada ITI, jadi banyak ujian ke dalam kehidupan berbangsa kita. Sehingga memang mengalami perubahan Pancasila dan Undang-Undang 45 yang baru aja disahkan tanggal 18 Agustus, dan mungkin belum diterapkan sama sekali ya, tapi itu sudah dirubah tahun 46 dengan keluarnya maklumat wakil Presiden nomor X atau nomor 10 mungkin dari Hatta ya, tentang mengubah sistem negara dari presidensil pemerintahan ya ke parlementer. Itu kan melanggar Pancasila dan Undang-Undang 45. Itu demi apa? Demi kepentingan bangsa sendiri ya. Karena Hatta ingin kita membuktikan negara demokrasi gitu kan. Karena Belanda itu sebelum ngajak ke Bali itu membuat provokasi, menyebar berita-berita hoak lah ke dunia internasional. Wah, Indonesia mereka tuh tapi dikasih sama Jepang. Itu kan propaganda Belanda. Dan ingat ya, kalau mendengar istilah kata-kata Jepang, kata-kata Itali, ya, fasis dan Nazi di tahun 45 setelah Hitler meninggal, setelah Hiroshima Nagasaki, setelah kalah kubu Nazi, kan biasanya yang kalah itu menjadi aib ya. Menjadi pihak yang malu kalau dikatakan teman Jepang, teman Jerman, teman Itali saat itu. Karena yang kalah. Sehingga kita cukup kesulitan dalam mendapatkan pengakuan kedaulatan. Itulah kenapa kita mengubah kenegaraan dari presidensial yang kan seperti ini ya, kalau seperti halnya negara diktator lah kalau presidensial itu. Makanya diubah menjadi parlementer agar tidak terlalu kelihatan diktatornya gitu. Jadi ingin membuktikan kita negara demokrasi agar dapat mendapatkan pengakuan dari internasional. Itu ya maksud kenapa ada pelanggaran. Puncak yang memang kita dipecah belah ya oleh Belanda. Yang sudah saya ungkapkan waktu pembahasan PKI Madiun ya, kenapa Amir Syarifuddin dan Musso itu bersekutu, karena malu kan si Amir itu. Akibat kalahnya dalam perjanjian Renville yang mempersempit wilayah Nusantara atau Indonesia. Sehingga kita akan dipecah belah dari NKRI ya, Belanda membuat RIS gitu kan. Karena kita kalah perjanjian oleh Belanda. Itulah yang kenapa yang membuat Kartosuwiryo itu tidak setuju dengan Soekarno dengan Indonesia kan. Sehingga Kartosuwiryo di Jawa Barat, di Malangbong, membuat pemberontakan, mendeklarasikan kemerdekaan DITI gitu kan. Itu kan ketidakpuasan terhadap hasil perjanjian Renville sebenarnya. Jadi ada alasan ya kalau Kartosuwiryo itu dia mendeklarasikan DITI untuk melawan ketidaksetujuan kebijakan Soekarno atau pemerintah di bawah Amir Syarifuddin. Kalau PKI Madiun itu kan beda lagi urusannya. Itu pemberontakan nyata. Jadi itu kenapa Daris? Karena kita dipecah belah, ikut campur jadi mantan pipiluan lah gitu ya. Jadi sang mantan kita itu memang ngeyel gitu kan. Sudah ditolak beberapa kali, maksa gitu kan. Sudah maksa ya itu kan akhirnya ngacak-ngacak rumah tangga orang lain gitu kan. Sehingga Pancasila dan Undang-Undang 45 pun dirusak oleh Belanda kan dengan adanya Undang-Undang RIS dan UUDS 50. Itulah ya. Jadi sebenarnya Pancasila itu belum dilaksanakan sampai tahun 59 itu. Kita tidak pernah melaksanakan Pancasila sebenarnya sampai tahun 59 ya. Oke, itu dari Elia tadi sudah ya. Wilayah timur Bali melakukan telah merdeka. Rahma Nur Azizah dikatakan bahwa kita mengalami RIS ya pada tahun 49. Apa yang latar belakanginya udah ya. Dari Regista, kenapa negara Indonesia sebelumnya punya niat menjadi negara Islam? Kan sebagian Indonesia tidak semuanya negara Islam. Tadi saya bilang ya, tidak semua penduduk Amerika pun itu beragama Kristen Protestan dan orang Inggris itu kan. Tapi kan yang dilakukan, yang kebijakan Amerika yang mayoritas itu kan. Itu kan psikologi politik sebenarnya ya. Jadi, nah kita memang tidak ada sebenarnya gitu kan.
Wajar secara psikologi misalnya. Kenapa sih di Bali selalu Hindu misalnya gubernurnya? Coba apa alasannya? Saya mau tanya. Karena saya, Pak, Ya? karena kebanyakan warganya beragama Hindu, Pak. Kenapa di Papua juga gubernurnya Kristen dan berkulit hitam? Itu kan kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika dulu, mohon maaf ya, saya bukan berarti tidak suka dengan adanya Ahok waktu dulu ramai-ramainya Ahok. Ahok itu berbicara salah dan di tempat yang salah ya. Terlepas dari banyak pendukung Ahok, tapi saya yakin bahwa Ahok itu berbicara salah di tempat yang salah gitu kan. Kenapa saya bilang berbicara salah? Dia berbicara maksa-maksa orang untuk memilih dia kan gitu. Di tempat yang salah ya. Di tempat dia berbicara tentang kitab suci umat lain, di tempat kalau dia mau berbicara kitab suci ya di tempat perbandingan agama ya di gereja misalnya. Kalau dia non-Islam atau di masjid itu boleh berbicara perbedaan atau di ruang kelas. Dia berbicara agama di masyarakat sedang melayani masyarakat gitu kan, dan memakai pakaian dinas gubernur ya. Dan ucapannya pun mohon maaf ya kan itu terlalu kurang tepat gitu kan. Itu ya. Jadi sebenarnya kita itu banyak kok wilayah yang di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Barat misalnya, yang ibu kotanya Pontianak. Di sana itu sudah biasa ya, kebanyakan Islam, tapi yang menjadi gubernurnya Kristen, tapi nggak ada masalah. Atau di NTT juga ada ya, sebagian umat bupati wilayah itu, sebagian umat Kristen penduduknya, tapi dipimpin oleh umat Islam. Jadi biasa-biasa aja sebenarnya. Jadi itu ya mungkin yang saya ingin tegaskan bahwa itu salah satu bagian dari sejarah yang tidak bisa kita larang gitu kan. Makanya dan tidak semua umat Islam juga akan gabung ke golongan Islam. Bahkan banyak juga umat Islam yang gabung ke golongan nasionalis seperti Soekarno, Hatta itu kan mereka bukan dari golongan Islam. Secara ideologi politik ya. Jadi itu mah bagian dari pertarungan politik aja. Jadi hal-hal yang wajar. Dan saya katakan sekali lagi ya, sampai hari ini di kita ini agama apapun saya tegaskan boleh untuk dijadikan alasan dalam berorganisasi ya. Apakah mau Islam, apakah mau Kristen, apakah mau Hindu, Buddha, ya silakan. Karena yang dilarang di kita itu hanya sesuai dengan TAP MPR nomor 10 tahun, nomor 9 tahun 66, yaitu komunis, Leninisme, Stalinisme, itu yang dilarang ya. Yang dianggap ideologi yang terlarang. Kalau agama nggak ada yang dilarang ya. Untuk jadikan apapun ya. Itu ya mungkin salah satunya. Itu kan sejarah yang lagi yang tak bisa kita robah. Justru kalau kita mau mengulang lagi sejarah itu kan menyakiti sebagian umat Islam yang merasa golongan Islam gitu kan. Dan itu banyak jumlahnya ya. Ketika dulu pemilu 55 kan Masyumi itu partai besar ya. Oke itu ya dari Regista ya. Dan sekali lagi ya, kalaupun nanti misalnya kita menjadi negara Islam tidak akan menindas umat lain itu saya jamin gitu ya. Tidak akan menindas umat lain ya. Sama kok punya porsi sebagaimana di Malaysia di negara-negara yang menerapkan hukum Islam itu nggak ada yang ditindas kok ya, gitu ya umat yang lain. Besok Anda lihat ya di maaf ya di Muslim di Rohingya di Myanmar bagaimana coba umat Myanmar Rohingya. Maaf ya saya mungkin membandingkan. Atau suku apa yang di Cina itu yang sedang kemarin ramai-ramai itu suku apa? Etnis Cina yang non Islam itu yang dibantai oleh pemerintahan Cina. Kalau di Myanmar kan Rohingya ya, suku Rohingya. Kalau di Cina itu apa coba? Uighur ya. Coba Anda lihat ya, bandingkan. Saya bukan berarti ini. Jadi kita ini agar terbuka ya terhadap masalah yang ada gitu kan. Oke, itu dari Teti ya. Teti sama tadi udah ya. Apa yang menyebabkan penjajah datang lagi ke Indonesia? Tadi ya, karena saking cintanya gitu ya. Cinta mati dan menganggap kita adalah mantan terindahnya gitu kan. Sehingga maksa untuk ngejak balikan lagi. Dari Putri Maulidiani Ardaya. Disebutkan bahwa pengangkatan Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden itu yang pertama, pertanyaan saya bagaimana cara masyarakat Indonesia saat itu memilih Soekarno-Hatta. Nah inilah konsep musyawarah mufakat ya Pancasila. Dulu itu kalau manusia itu menggunakan kejujuran ya dan keterbukaan dalam bermusyawarah mufakat, tidak akan ada yang saya katakan yang diperdebatkan pada saat mendirikan bangsa Indonesia ini
berdiri akan di tahun 45 dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus, mereka itu hanya memperdebatkan dasar negaranya, fondasinya. Pancasila, ya, nasionalisme, kebangsaan atau Islam. Itu yang mereka perdebatkan. Tidak pernah sedikit pun memperdebatkan siapa yang akan menjadi pemimpin. Tidak ada perebutan kekuasaan lah. Kenapa? Orang-orang jujur itu tahu siapa yang terbaik kalau menggunakan nurani, ya. Coba kalau Anda misalnya di kelas, ya, mau membentuk ketua kelas, tidak perlu misalnya tidak capek-capek harus milih voting lah. Siapa yang terbanyak memilih si Agus misalnya atau si Iqbal. Tidak perlu. Karena akan ketahuan siapa yang punya kapasitas, mungkin tahu lah dari karisma ataupun dari pandangan mata bisa dilihat. Oh sih kayaknya sih itu baik nih orangnya, bisa mengayomi kita. Kan kalau kita jujur gitu kan. Itulah mungkin yang dirasakan oleh tahun 45. Jadi sosok Soekarno dan Hatta itu sosok yang paling ideal, yang mantap lah ya. Saya juga nggak bisa menjelaskan bagaimana kok bisa dipilih Soekarno Hatta ya. Mungkin ya mereka tahu mana yang layak untuk jadi pemimpin gitu kan. Yang diakui oleh kelompok Islam, yang diakui oleh kelompok nasionalis gitu kan. Yang dekat dengan semuanya, yang bisa mengayomi. Dan Soekarno Hatta yang paling ideal gitu kan. Jadi nggak ada perdebatan. Gitu ya. Jadi dulu nggak perlu kampanye sampai harus belusukan ke gorong-gorong ya. Untuk menjadi presiden, tidak perlu. Akan ketahuan kok kalau dengan musyawarah. Coba, jangankan Soekarno. Soeharto, apakah juga Soeharto karena pemilihan umum? Tidak ya. Ini akan saya kritik nanti ya. Kenapa tiba-tiba kita bisa muncul pemilu presiden? Itu mungkin nanti, itu mungkin saya katakan bocoran lah. Itu adalah pelanggaran terhadap Pancasila sebenarnya. Kenapa ada pilpres? Ya, mungkin nanti Anda bisa tanyakan di next episode ya. Bahwa itu adalah pelanggaran terhadap salah satu sila Pancasila. Adanya pilpres itu. Itu menurut saya ya. Oke. Dari dia Ulhak, gangguan dari dalam, contohnya PKI Madiun, DITI Jawa Barat, pertanyaan apa yang melatar belakangi gerakan tersebut? Kalau PKI sudah ya tadi, bahkan saya tadi menjawab. Kalau DITI jelas ya ketidaksetujuan atas hasil Renville yang semakin sempit. Jadi kalau Kartosuwiryo tidak mau kompromi dengan Belanda gitu kan. Kan dia kan tinggal di Jawa Barat ya. Kalau karena kalah dengan perjanjian Renville sehingga pasukan Kartosuwiryo sebagai salah satu pasukan TNI harus hijrah ke Jogja. Harus ikut perjanjian Renville dan tidak mau. Jadi sebenarnya DITI itu memberontaknya awalnya bukan melawan Soekarno tapi melawan Belanda. Tidak setuju dengan cara seperti itu gitu. Itu ya. Tapi karena memang dianggap tidak kompak dengan pemerintahan, jadi dianggap pemberontak ya. Kartosuwiryo itu ya. Karena kan terus bergerilya ya melawan Soekarno. Itu ya DITI. Tia Nurmala, mengapa sebelum beres masalah perdebatan tentang PUD 45, kenapa para penjajah ingin kembali lagi? Ya itulah ya, kalau cinta mati itu seperti itu, saya katakan ya. Jadi paksa ya. Jadi kalau Anda mantan yang belum mungkin puas dengan Anda, yang masih benar-benar cinta ataupun mungkin tepayude kenu lain, nggak maksa-maksa ya ngajak balikan tuh. Sampai ya tadi kan membuat gosip-gosip tidak sedap ya, ngomongkeun kalian itu kan. Makanya hati-hati kalau punya mantan ya. Makanya harus pandai dari sekarang ya, kira-kira siapa sih mantan yang baik itu harus dipilih-pilih dari sekarang ya. Jangan kayak Belanda ya mantannya. Yang ngeyel, apalagi gitu kan. Oke ya, jadi sekali lagi hati-hati dalam memilih mantan ya, dari sekarang ya. Oke, dari Depa ini ya. Kenapa penjajah datang lagi ke Indonesia? Ketika Belanda dan Jepang datang, Indonesia dikatakan sekutu. Sekutu itu adalah yang teman-temannya Belanda, sekutu itu ya. Belanda, Inggris, Amerika itu sekutu. Kalau Jepang kan musuh dari sekutu, kan sudah kalah kan. Setelah Hiroshima Nagasaki, Hitler mati, tewas, bunuh diri, Jerman runtuh dan Italia runtuh dan itu kalah, Perang Dunia Kedua berakhir kan. Dengan nanti Perang Dingin. Perang ideologi antara komunis dan liberal ya di 45 sampai tahun 90. Sampai di kita ada G30 SPKI kan itu. Jadi Perang Dunia Kedua itu dilanjutkan dengan Perang Dingin ya. Antara sesama pemenang Perang Dunia Kedua yaitu liberal dan komunis atau Amerika dan Uni Soviet. Dari Sahla, membuat mereka bisa saling menerima perbedaan.
Sila pertama karena adanya perbedaan. Ya, saya bilang tadi ya, dengan kejujuran, keterbukaan ya, dan toleransi ya. Jadi kalau mau A ya bilang A gitu kan. Mau syariat Islam, jujur ya. Tapi dengarkan juga dulu yang lain, dengarkan juga yang lain. Itulah kalau berdebat dan berdiskusi, bermusyawarah. Jangan ngomong misalnya ingin ekonomi kerakyatan gitu kan. Tapi pas dia pelaksanaan ekonomi kesengsaraan rakyat misalnya kan gitu. Itu kan munafik ya kalau generasi sekarang kalau menurut saya gitu kan. Cuma bisa ngomong di masa kampanye aja. Pas dia benar-benar jadi anggota dewan atau jadi pemerintah, jadi pejabat, ternyata kan tidak sama sekali janjinya ditepati ya. Itu ya kejujuran ya, yang penting adalah kejujuran kalau kita mau hidup damai itu. Mengapa dasar hukum menjadi landasan acuan pengembangan hukum dasar? Mengapa tidak paham-paham yang lainnya yang ada di Indonesia? Ya, justru itu kan galian terbesar umat Indonesia adalah memang menjadikan ya hukum dasarnya ataupun dasar negaranya dari galian yang ada, dari kedalaman-kedalaman yang ada. Apakah itu Islam? Apakah itu nasionalis? Apakah itu nilai budaya? Itulah yang digali, gitu kan? Beda ketika misalnya menerapkan ideologi liberal atau ideologi komunis, kan tidak menggali masyarakat, hanya memaksakan pikiran orang, ya. Coba komunis apa sih yang dia ingin perjuangkan adalah pikiran orang, pikiran marxisme, pikiran sosialisme, ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas. Itu bagus, ideal, memang ideologi kan harus ideal, idealisme ideologi itu. Tapi kan tidak rasional ya. Dalam hukum Tuhan pun kalau kita beragama tidak mungkin manusia itu sama nasibnya kan. Pasti ada yang kaya, pasti ada yang miskin. Itu hukum alam dan hukum Tuhan seperti itu. Itulah kenapa kita ini sangat bertolak belakang dengan komunisme, dengan sosialisme gitu kan. Karena menentang kodrat alam ya dan kodrat Tuhan. Tuh ya. Itulah kenapa kita menggali nilai dasarnya itu dari kajian-kajian yang ada ya. Apakah itu agama Islam atau agama yang lainnya, atau budaya lokal, kearifan lokal, atau tadi ya nasionalisme Indonesia. Oke. Apa penyebab dari Fauziah? Udah menjadi RIS, siapa yang mengusulkan hal tersebut? Itu kan campur tangan Belanda ya, udah saya katakan tadi. Bukan RIS itu bukan keinginan kita. Makanya kita setahun kemudian kita berubah lagi ke NKRI di tahun 50. Tapi itu di Papua jawabannya nanti di part 3 ya. Tapi kita malah menerapkan UUDS 50 yang masih sama ya rasanya dengan RIS. Nanti di part 3 Anda boleh dengar ya. Bicara di part 3 dengan Arandi. Kemudian dari Korina, bagaimana persaingan Islam dan komunis pada masa demokrasi liberal ya. Dan ini sangat dramatis ya. Mungkin kalau saya minggu depan akan menceritakan ini, Anda akan menangis mungkin melebihi drama Korea, kesedihan Anda itu. Ya itu hebat ya. Ada pertarungan hebat dari Muhammad Nasir, dari Masyumi, dan dari Aidit dari PKI. Berdebat mereka itu luar biasa ya tentang konsep Islam, konsep komunis, dan konsep nasionalis. Tapi mereka hanya berdebat di ruang tempat berdebatnya saja. Sampai dia 4 tahun coba bayangkan ya. Dari pagi sampai sore mereka berdebat tentang dasar negara ya. Islam nasionalis, Islam nasionalis. Dengan adanya komunis ya. Itu minggu depan ya di part 3 mungkin kalau ingin lebih jelas di pemilu 55. Apa dampak positif dan negatif dari Orde Lama dan demokrasi terpimpin? Itu sebenarnya sudah sedikit disinggung di bab PKI ya. Nanti juga ada di part 3. Tapi mungkin saya satu aja lah, dampak positifnya kita melihat bahwa kita punya karakter kuat di luar ya. Dampak positifnya. Walaupun di dalam kita ini rusak, awet rajit lah mungkin hancur, tapi di dalam kita lebih punya wibawa di masa Soekarno terakhir itu ya. Negatifnya ya tadi di dalam hancur ya dengan pecahnya G30 SPKI. Itu negatifnya. Di Orde Lama. Oke, minggu depan mungkin boleh Anda kaji lagi bab ini ya, bab Orde Lama dan pemilu 55 ya. Itu bagian dari bab minggu depan. Neng Salwa, apa tujuan Soekarno membuat sistem Nasakom? Ingin menggabungkan ya 3 kekuatan, ingin membuktikan pada dunia bahwa Indonesia punya 3 ideologi yang bersatu. Karena di dunia kan terpecah belah ya. Amerika hanya liberal, ekstrim liberal, ekstrim. Soviet ekstrim komunis. Di kita bisa digabung ketika kedua-duanya, plus dengan Islam gitu kan. Tapi kan tidak laku. Maaf, bukan tidak laku. Memang kita sekali lagi di luar ini kita ini mendapat pujian, tapi di dalam hancur lebur ya, karena tidak mungkin bersatu antara agama dan komunis.
Sampai pecahnya duet itu kan, saya katakan duit tunggal Soekarno-Hatta. Itu kan terpecah di tahun 56 ketika Bung Karno menawarkan Nasakom. Dan Bung Hatta tidak setuju dengan konsep Nasakom. Ya. Mengapa pembukaan UUD 45 tidak bisa berganti? Ya, kalau pasal-pasalnya bisa diganti, kecuali pembukaannya. Itu kan sudah kesepakatan konstitusi ya. Dalam hukum konstitusi, dalam hukum undang-undang dasar itu memang ada kausal atau ada pilihan untuk diamandemen, dirubah. Kecuali pembukaan, kalau tidak salah ya, bentuk negara ya. Dan dasar negara ada 3 hal kalau tidak salah ya. Dan pokoknya pembukaan yang tidak boleh dirubah. Tapi kalau misalnya apakah boleh kalau mau berubah total ya boleh gitu kan. Boleh sebetulnya diubah total. Dan pernah berubah kan? Kan RIS kita berubah, tidak menggunakan 45. RIS, UUDS. Tapi kan gagal dirubah karena tidak ada yang mampu bisa mengubah. Intinya hanya generasi 45 yang bisa bermusyawarah. Tahun 55 tidak bisa bermusyawarah. Nantilah minggu depan ya itu, bahasan mungkin dari Muhammad Riko kalau mau puas. Kenapa tidak bisa berganti dan bagaimana ke depannya. Saya akan membuka pertanyaan dari room chat ya, karena harus saya layani juga semuanya, walaupun kita mungkin agak sedikit lewat waktu. Kalau yang mau keluar silakan aja keluar ya, karena saya merekam diskusi ini. Dari Tahani ada? Dari Tahani tolong tahan dulu ya. Akan saya jawab. Izin bertanya Pak, pada saat dulu sila pertama Pancasila pernah menjadi percekcokan antara kepercayaan, apakah saat ini masih ada permasalahan ya? Sekarang ini cuma tidak paham aja ya, banyak yang tidak paham, terutama ya mungkin ya maaf yang sekarang berkuasa lah ya. Apalagi sebelum Omnibus Law kan di bulan Juni itu ada RUU HIP ya, Haluan Ideologi Pancasila, yang mencantumkan Ekasila di undang-undang itu. Itu cacat sejarah, cacat hukum juga ya. Sekarang itu memang ya tadi ya, banyak orang yang ingin menggali Pancasila tapi tidak utuh, hanya untuk kepentingannya. Karena kalau Pancasila hanya 1 Juni, ini mohon maaf ya, yang ditonjolkan itu hanya menguntungkan kelompok Soekarnois atau kelompok PDIP. Kalau hanya 1 Juni yang ditonjolkan. Harus utuh ya, 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus, plus dekret Presiden 5 Juli 59. Itulah Pancasila. Barulah itu tidak akan lagi perdebatan ya. Jadi banyak orang-orang yang mencari keuntungan ya dengan menghapus sebagian sejarah. Sehingga banyak melukai yang lain itu ya. Termasuk mungkin maaf ya umat Islam yang sedikit terluka kalau hanya menyantumkan 1 Juni sebagai tahun penting atau tanggal penting dalam Pancasila. Oke, dari siapa ini? Dari Tahani, terus dari Indri Ayu, kenapa para perumus Pancasila terburu-buru dalam membuat dasar Pancasila? Sedangkan kata mereka belum sepenuhnya siap. Enggak terburu-buru ya, mereka itu bermusyawarah justru harus cepat mungkin gitu kan. Justru tidak dalam waktu yang lama. Piagam Jakarta kan cuma sehari. 18 Agustus sehari. Mereka bisa kok bermusyawarah gitu. Itu bukan terburu-buru tapi cepat mengambil keputusan. Dan itu tidak pernah terjadi setelah itu ya. Karena peristiwa 22 Juni maupun peristiwa 18 Agustus itu terulang selama 4 tahun di Konstituante. Mungkin saya minggu depan akan menjelaskan itu ya. Tahun 56 sampai 59 dan mereka itu 4 tahun tidak beres dalam memilih dasar negara, ya. Jadi itu ya mohon untuk Indri Ayu tidak terburu-buru. Justru harus kehebatan tahun 45 itu cepat mengambil keputusan yang tepat, ya. Coba kalau sekarang Anda serahkan ke anggota DPR sekarang yang kemarin mengesahkan Omnibus Law. Percaya nggak untuk membuat lagi dasar negara mereka? Percaya nggak sama DPR sekarang? Enggak, Pak. Iya. Padahal kan dipilih rakyat ya. Katanya sudah dijamin hidupnya kan dari mulai dia bangun tidur, semuanya sudah diprestasi kok ya.
uang pulsanya, uang ke WC-nya, uang makan, uangnya ada kok mereka ya. Di atas normal ya, di atas penghasilan normal. Tapi kan coba hasil kerjaannya ya. Coba tahun 45, mereka dari masih dapat gaji, nggak ada yang menggaji kok. Mungkin mereka itu datang dari Surabaya ke Jakarta naik kereta, kan ongkos pribadi kok, ya. Tapi mereka ikhlas dalam berdebat, dalam bermusyawarah ya. Dari siapa lagi nih? Dari Alfatunisa. Mengapa reformasi mengakibatkan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Ya karena jenuh juga dengan Orde Baru kan yang 32 tahun berkuasa. Itu sebenarnya ya. Nantilah minggu depan kita bahas lagi Orde Baru dan Orde Lama ya. Dari Nanda Hamida kelas A. Pada zaman Soeharto ada yang namanya P4, namun kenapa sekarang tidak ada? Saya izin jaringannya stabil ya. Karena semua yang dianggap peninggalan Soeharto atau Orde Baru dianggap salah, dianggap buruk. Ya. Jangankan P4-nya, Pancasilanya pun dibenci ya. Karena awal-awal Orde Baru kan semua orang membenci Soeharto. Sehingga semua yang dianggap peninggalan Soeharto dianggap salah, gagal. Termasuk Pancasila gitu kan. Itu yang mengakibatkan reformasi itu salah arah, salah jalan ya. Dari Azdilah. Saat ini yang merasa Indonesia belum benar-benar merdeka. Apakah jika banyak kekayaan alam di Indonesia yang dikuasai pihak-pihak asing sehingga merugikan rakyat? Disebut sebagai penjajahan dalam bentuk yang lain? Ya, itu namanya neokolonialisme ya. Kalau saya minggu lalu kan mengatakan bagaimana proses ekonomi dulu kan sebelum Belanda, Inggris, Portugis maupun Spanyol datang ke kita kan mereka para pedagang yang datang ya, para saudagar, para pengusaha. Setelah ekonominya dikuasai dengan POC itu kan tanah-tanah masyarakat dibeli mungkin ya. Kalau sekarang kan investasi dan utang negara, utang modal. Maka setelah ekonominya lemah, lumpuh, maka masuklah politik. Makanya mungkin bukti nyatanya kemarin waktu Omnibus Law kan, ketika misalnya negara tidak bisa menghendaki, tidak bisa mendengar suara rakyat. Mereka lebih tertekan oleh para donatur ketika pemilu atau kampanye gitu kan. Sehingga ya kebijakan yang pro investor kan, pro pengusaha yang memberikan modal ketika pemilu kemarin tahun 2019 itu kan. Itu kan timbal baliknya ke sana. Itulah yang disebut dengan neokolonialisme ya. Itu kalau saya boleh jujur ke Anda ya. Sebelumnya saya pernah membaca sebuah artikel berjudul SDA Indonesia dikuasai oleh asing. Ya, betul. Neokolonialisme. Itu kita berbicara ranah akademik ya. Mungkin kalau kita bicaranya di televisi, di media ya mungkin dianggap hoax dan sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya ya itulah ya, kita ini memang harus sabar dalam kondisi saat ini karena media yang mereka kuasai, yang berkuasa menguasai semua lini informasi. Jadi kita sabar di ranah akademik lah berbicara masalah ini ya. Oke, berikutnya dari Alisa Siti Hanifah 1450. Mengapa umat Islam tidak melakukan interupsi pada saat sidang PPKI? Apakah hanya karena ketika itu umat Islam tidak mementingkan egonya masing-masing? Justru umat Islam, saya bilang Agus Salim itu ngotot ya. Semua kelompok Islam, baik itu Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur, Ki Bagus Hadikusumo maupun Agus Salim ngotot tetap ingin semuanya bertahan, ingin pegang Jakarta tetap bertahan. Tapi kan buat apa ngotot? Itulah kalau nanti Anda belajar filsafat ya, di bab 4 ada filsafat Pancasila itu kan mereka itu berpikir dalam sebenar-benarnya, mencari kebenaran. Tapi benar saja tidak cukup, harus dengan bijaksana. Jadi dalam berdebat itu bukan hanya kita apa yang kita anggap benar keluarkan. Itu diskusi ya, musyawarah itu. Tapi setelah kita mengeluarkan semua apa yang kita pikirkan dengan kejujuran tadi yang saya bilang, maka ikuti dengan kata bijaksana, dengan sikap yang bijaksana. Ketika kita punya kebenaran, lalu pihak lain pun punya kebenarannya, lalu apa? Saling mendengarkan, saling memahami, lalu apa sikap bijaknya? Nah, umat Islam saat itu bijaknya apa? Rela menghapus 7 kata. Ya. Yang seharusnya itu memang sah, itu kan. Tapi kan itu bijaksananya umat Islam ya. Jadi jangan dibalik-balik sejarah itu. Sekarang kan banyak yang dibalik-balik seolah-olah Islam yang tidak toleran, tidak bijaksana. Padahal sebaliknya dulu yang paling toleran adalah kelompok Islam yang tidak mau ya, yang tidak mau
yang harus mengalah ya. Sama Belanda dia ngalah kan jelas karena dipaksa ngalah. Sama Indonesia pun umat Islam ngalah sebenarnya tidak menonjolkan negara Islamnya gitu kan. Itu ya. Dari Hilwa, Undang-Undang Dasar dibuat secara singkat tadi sudah ya. Kehebatan tetapi hasilnya diterima seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai perancangan Ciptaker ini Omnibus Law ya, dianggap tidak mengatasi tumpang tindih. Begini ya teman-teman. Kalau belajar Pancasila dengan saya mudah cara menilai apakah undang-undang dasar itu, apakah undang-undang itu baik atau tidak. Begini, kan mungkin di minggu awal di pertemuan pertama saya pernah membuat pretest ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu kewajiban siapa yang menjalankannya? Kan kewajiban negara. Dasar negara berarti negara. Siapa negara? Ya mereka pemerintah yang mengurus negara, penguasa. Apa dengan apa? Mereka membuat aturan yang sesuai dengan Pancasila. Apa itu aturan? Ya undang-undang. Itulah aturan. Apakah undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law, apakah peraturan daerah kalau bupati gubernur. Bagaimana cara membuat mereka, cara membuat undang-undang? Ya, pertama lihat sumber hukumnya, atau sumber dari segala sumber hukumnya itu Pancasila. Kalau untuk ekonomi, misalnya apa? Dasar untuk ekonomi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sila kelima ya. Diturunkan ke dalam pasal 33 UUD 45. Tahu kan? UUD 45 pasal 33 tentang bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang menguasai hajat itu orang banyak, dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Bumi, air, semuanya kan itu ya, itu ada 2 pasal atau berapa pasal ya yang hasil amandemen. Kurang lebih itu. Jadi masih sinkron antara sila kelima dengan pasal 33. Yang menjadi persoalan ketika diterjemahkan ke dalam aturan yang dibuat oleh pemerintah. Apakah itu DPR maupun presiden. Dalam seperti UU Ciptaker kan itu kerjaannya DPR dan presiden itu yang bisa membuat Ciptaker. Yang seharusnya itu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Harusnya kan seperti itu. Tapi kan saya bilang tadi, mereka itu bukan mendasarkan pada UUD 45 dan Pancasila, tapi mereka lebih takut pada kepentingan asing. Investor yang mereka waktu pemilu didanai oleh investor itu. Itu ya. Jadi gampang aja sebenarnya kalau Anda mahasiswa demo kepada presiden ya itu. Kita punya Pancasila sila kelima kalau ekonomi ya. Dan pasal 33, lihat benar enggak? Sesuaikan dengan itu. Kalau tidak sesuai berarti itu salah undang-undang itu. Layak untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan jangan takut ya. Jangankan membatalkan undang-undang ya. Ingat ya, kita harus tahu nih, mungkin semangat aja bagi Anda ya. Saya bukan berarti provokator atau apa. Tapi kan harus perhitungan juga ya, perhitungannya bagaimana yang saya katakan. Jangankan kita ini mempengaruhi, karena tidak ada yang bisa mempengaruhi presiden. Apakah itu DPR atau oposisi, tidak ada ya. Tidak pernah ada sejarah presiden kalah oleh DPR ya, atau oleh oposisi. Yang ada juga, lihat aja dari dua presiden pertama kita, yang saya anggap bahwa hanya 2 presiden yang benar-benar layak jadi presiden di kita ya. Yang pertama adalah Soekarno, yang kedua adalah Soeharto. Kalau menurut saya ya, itu dia dibandingkan dengan yang setelah itu, yang masih di bawah lah kualitasnya ya. Kedua-duanya Soekarno dan Soeharto punya wibawa, punya kemampuan memanage organisasi pemerintahan, dan dia memang lama ya bisa menguasai semua kehidupan politik di negara Indonesia yang besar ini. Tetapi ya perlu diingat ya, baik itu Soeharto maupun Soekarno itu jatuh dari kekuasaannya itu bukan karena siapa-siapa, itu karena mahasiswa. Ya. Ingat bahwa Soekarno pun mulai jatuh itu pada saat peristiwa Tripura ya, demonstrasi besar tahun 66 setelah G30. Itu mahasiswa besar sekali ya mendemo Soekarno, meminta Soekarno untuk mundur malahan gitu kan. Itu takut. Makanya tahun 66 juga itu Taufik Ismail membuat puisi ya. Dan tahun 98 Soeharto juga sama, terulang lagi kan. Soeharto pun dia mundur karena desakan mahasiswa ya. Jadi mudah sebenarnya. Karena Anda ini punya kejujuran dalam bersikap. Kalau saya mungkin sudah banyak kepentingan ya. Saya sudah terikat oleh pekerjaan, terikat oleh rumah tangga ya, oleh anak istri.
Kalau Anda kan masih fresh ya otaknya gitu. Jadi bisa jujur dalam menilai sebuah negara. Ingat ya jadi itu. Jadi mungkin saya akan tutup diskusi ini dengan puisi dari Taufik Ismail ya. Dosen takut dekan. Dekan takut rektor. Rektor takut menteri. Menteri takut presiden. Dan presiden takut mahasiswa. Itu ya puisi dari Taufik Ismail. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada pertanyaan yang lain ya. Nanti saya PR-kan untuk minggu depan ya. Nah ini pertanyaan dari Eka Siti ini tentang ideologi ya. Nanti ada bab ideologi khusus ya. Kalau berbicara tentang ideologi. Dan agama itu nanti di bab ideologi ya. Bukan di bab ini. Oke, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.